Wih, keren loh. Oke loh, ini siapa nih gambar nih? Teman kami di kantor. Kira-kira sedikit menghambat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing lah. Ingetin aja, kamu jangan lupa loh. Kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Mungkin suatu saat ada mekanik ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang. Kan nggak ada yang berizin ya. Nah, jadi kalau kayak swasta kan, saya swasta bisa. Ya. Ada gaji, tunjangan yang pasti kan. Gaji, tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif yang berbasis kinerja. Tinggal nanti masing-masing KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Feby Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network di Jakarta. Hari ini Minggu 6 Desember 2020. Saya dikejutkan karena banyak notifikasi yang masuk ke saya terkait dengan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang dijaring sebagai tersangka kasus suap bantuan COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengapa? Karena di media sosial, di WhatsApp group, dan di berbagai media sosial yang lain muncul kembali hasil wawancara saya dengan Juliari Batubara pada 17 Desember tahun 2019 yang lalu. Apa yang menarik dari cuplikan wawancara saya dengan Juliari Batubara itu adalah saya waktu itu bertanya kepada Juliari bagaimana dia bisa melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo ya, yang memimpin kembali di periode kedua di Kabinet Indonesia Maju. Dalam rapat kabinet yang perdana, Pak Jokowi mengeluarkan perintah pertama yaitu jangan korupsi. Nah, pada waktu saya wawancara pada tanggal 17 Desember tahun 2019 itulah saya bertanya kepada Pak Juliari. Pertanyaannya begini, bagaimana Anda melaksanakan perintah Presiden agar jangan korupsi? Anda sendiri dan di Kementerian Sosial. Waktu itu dia menjawabnya santai saja. Saya kira memang harus dimulai dari diri sendiri. Menurut saya korupsi dipicu oleh keserakahan. Secanggih apapun sistem pengawasan, biasanya ada saja celahnya. Kalau kita tidak serakah, tak akan korupsi. Selain itu juga harus menyesuaikan diri dengan kemampuan. Janganlah gaji 20 juta tapi pengeluarannya 100 juta sebulan. Jadi pengendali utama korupsi itu diri sendiri. Tidak ada yang lain. Begitu waktu itu jawaban Juliari Batubara ketika saya bertanya bagaimana dia mengimplementasikan perintah Presiden yang disampaikan dalam rapat perdana Kabinet Indonesia Maju. Ya, lalu saya kemudian bertanya lagi setelah menjawab pertanyaan itu, menjawab jawaban itu, yaitu lalu apalagi yang bisa diupayakan? Lalu beliau mengatakan sebenarnya teori pembuktian terbalik itu efektif. Dia mencontohkan dirinya sendiri sebagai menteri, misalnya digaji 100 juta, di laporan pajak hartanya sekian, tapi kok gaya hidupnya seperti itu. Jadi dia menyatakan bahwa pendekatannya kepada kru di Kementerian Sosial, para pejabat di Kementerian Sosial, para pegawai di Kementerian Sosial, dia bilang pendekatan humanis aja. Saya akan katakan pada para kru, para pejabat, para pegawai di Kementerian Sosial, kalau Anda korupsi, bukan hanya Anda saja yang malu, tapi keluarga Anda, istri Anda, suami Anda, saudara-saudara Anda menjadi sangat malu. Bahkan dia mengatakan, bagaimana kalau anakmu dibully di sekolah? Kan malu.
kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Jadi itulah jawaban yang disampaikan oleh Pak Juliari pada waktu itu. Seorang menteri yang relatif muda, 48 tahun, ya, memimpin suatu kementerian, dan kebetulan menteri sebelum dia, yaitu Idrus Marham dari Partai Golkar, juga terjerat kasus korupsi, meskipun objeknya bukan korupsi di Kementerian Sosial, ya. Nah, tetapi dia waktu itu berstatus sebagai Menteri Sosial. Demikian pula menteri-menteri sebelumnya di Kementerian Sosial pernah juga terjerat kasus korupsi, sehingga saya tergelitik untuk menanyakan kembali bagaimana sosok muda ini bisa mencegah terjadinya korupsi di Kementerian Sosial yang memang secara portofolio memang tugasnya membagikan bantuan, membagikan dana kepada masyarakat yang terkena bencana, dan jumlahnya lumayan besar. Dan kali ini ketika terjadi pandemi COVID-19, triliunan rupiah yang harus dibagikan. Itulah ya kenapa kemudian cuplikan video wawancara saya setahun yang lalu diberi judul inilah kiat Juliari Batubara dalam memberantas korupsi, kemudian viral, dan saya kemudian banyak mendapatkan notifikasi dari itu. Saya cukup surprise dan rasanya ini menjadi anomali, dan benar sekali ya, masuk akal ketika wawancara saya setahun yang lalu kemudian menjadi viral di sosial media, di WhatsApp group ya, yang mungkin barangkali ingin berolok-olok juga ya. Bahkan seorang advokat terkenal juga sempat menayangkan di sosial medianya, mengunggah di sosial medianya wawancara saya dengan Juliari Batubara. Saya kira ini menjadi satu fenomena yang menarik, apalagi seminggu sebelumnya KPK juga telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan suap ekspor baby lobster atau benur ke luar negeri. Jadi saya juga sempat bertanya pada waktu itu kepada Pak Juliari. Pak Juliari sebelum menjadi menteri adalah politisi PDI Perjuangan di parlemen di Senayan. Saya bertanya pada waktu itu, pertanyaannya begini: bagaimana Anda menghadapi permintaan jatah proyek dari oknum anggota parlemen yang notabene adalah teman-teman separtai Anda atau dari partai lain dalam koalisi pemerintah? Terus jawabannya luar biasa. Saya sudah briefing teman-teman di sini, ya, khususnya di eselon 1, jangan turuti permintaan seperti itu. Ya. Soal program untuk konstituen di dapil anggota parlemen nggak minta pun kami kasih. Tidak ada masalah kan? Malah menurut kami lebih mempermudah kerja kami karena mereka punya konstituen. Ya. Jadi saya sempat tanyakan dan Pak Juliari pada waktu itu mengatakan no problem lah, dan teman-teman di para pejabat di kementerian itu sudah di briefing untuk tidak menuruti permintaan dari anggota parlemen tersebut. Dan dia mengatakan tidak ada, selama dia menjadi menteri tidak ada permintaan seperti itu, ya. Lalu kemudian bagaimana kalau dilanggar? Saya sudah bilang kepada, maksudnya Pak Juliari bilang kepada para pejabat di bawahnya bahwa saya tidak ikut-ikutan loh. Saya sudah pernah ngomong kepada Anda. Tapi kalau Anda tidak menuruti permintaan saya, terserah, itu tanggung jawab pribadi Anda, ya kan? Lalu saya juga sempat bertanya, kalau ada anggota parlemen minta agar ada prioritas program di konstituen mereka, bagaimana? Beliau bilang, kalau itu dilakukan salahnya apa? Toh nggak ada masalah karena program Kementerian Sosial bisa dilakukan dimanapun, termasuk di konstituen anggota parlemen, baik itu dari PDI Perjuangan maupun dari partai lain. Nah, itu kira-kira pada waktu itu saya melihat bahwa Pak Juliari memang sosok yang benar-benar kepingin menjadi satu sosok yang bisa menjaga agar Kementerian Sosial tetap menjadi kementerian yang bersih dan kementerian yang tidak ada lagi rasuah di sana.
tetapi kenyataannya berbeda, itulah yang menjadi keprihatinan kita bersama.